Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embulan Budiman, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Saya akan sedikit memaparkan tentang biografi Joko Widodo yang berjudul Tukang Kayu Menjadi Nomor 1 di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Makalah ini disusun berdasarkan standar yang ada dan sumber-sumber terpercaya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membacakan biografi Joko Widodo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Babai Suhendri ST.MPD selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi serta dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Demikian, saya selaku penyusun menyadar bahwa dalam susunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran kepada seluruh teman-teman untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi kita semua. Baiklah, kita bacakan biografi tentang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kehidupan sejak kecil. Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Miharjo. Jokowi adalah anak keempat dari bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana, bahkan dia mengalami beberapa pindah rumah karena tempat tinggalnya yang terkena gusuran. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada ia duduk di sekolah dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul pedagang. Hal ini ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya. Bahkan sehari-hari, pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia peroleh dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo yang berprofesi sebagai tukang kayu. Pendidikan. Jokowi sekolah dasar di Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta. Setelah lulus di sekolah dasar, Jokowi bersekolah di SM1 Surakarta. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA 6 Surakarta. Setelah itu Jokowi melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Kehutanan. Selanjutnya merintis bisnis. Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN PT Kertas Raya Aceh. Namun karena tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya, yaitu di CV Roda Jati Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia peroleh, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha sendiri yang bernama CV Rakabu. Bisnis Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada 1990, berkat suntikan dana dari ibunya sebesar 30 juta, Jokowi kemudian bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi mulai berjalan untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Profil bisnis Jokowi. Bisnis Jokowi di bawah naungan CV Rakabu. Aset yang dimiliki oleh Jokowi saat ini. Dilansir dari halaman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Presiden Jokowi terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2019. Dalam LHKPN, Jokowi melaporkan harta yang dimiliki tercatat sebesar 54,71 miliar rupiah. Aset-aset yang dimiliki oleh Jokowi yaitu properti tanah yang tersebar luas
di seluruh Indonesia. Adapun kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Jokowi antara lainnya Suzuki Fit-Up tahun 1997 senilai 10 juta, Suzuki Fit-Up tahun 2002 senilai 60 juta, dan mobil sedan Mercedes-Benz tahun 2004 senilai 175 juta. Sedangkan Mercedes-Benz tahun 1996 senilai 60 juta. Lalu truk Suzuki tahun 2002 senilai 50 juta. Dan mobil Nissan Livina tahun 2010 senilai 110 juta. Dan mobil Nissan Juke tahun 2012 senilai 110 juta. Kendaraan roda 2 yang dimiliki Jokowi yaitu sepeda motor Yamaha Vega tahun 2001 senilai 2,5 juta. Jokowi tercatat memiliki hutang sebesar 861,35 juta. Keunikan yang dimiliki Jokowi semenjak kepemimpinannya pada tahun 2014 hingga saat ini, Presiden ke-7 sekaligus mantan wali kota Solo. Hal tersebut kian membuat dikenal sebagai sosok presiden yang kaya akan kesederhanaan. Pasalnya, apa yang dilakukan Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi belum pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga masyarakat selalu teringat akan kesan dari Pak Jokowi. Berikut keunikan orang nomor 1 di Indonesia. Nomor 1, suka bagi-bagi sepeda, mengenakan kemeja putih atau baju kotak-kotak, sering makan makanan angkringan, bawa masuk rakyat dari kelas bawah hingga kelas atas untuk masuk ke Istana Republik Indonesia. Tidak suka pidato menggunakan teks, pernah ikut lomba panah, doyan belusukan atau berpergian ke pasar tradisional. Diam ketika marah, anti nasi kotak untuk tamu negara. Fakta menarik dari Jokowi. Pandemi COVID-19 memicu cara baru. Beberapa cara yang tadinya dianggap tabu dilakukan berubah menjadi sebuah kebiasaan baru yang wajib dilakukan. Jokowi mewajibkan untuk semua masyarakat keharusan menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Nomor 2, inovasi kian bertambah. Kondisi yang saat dialami memang terasa cukup berat. Maka dari itu, sebuah negara harus memiliki masyarakat dengan karakter berani berubah dan berani berkreasi. Jika sudah berani, maka keberanian itu akan menjadi pondasi utama guna membangun Indonesia yang lebih maju. Karakter yang menjadi tauladan. Nomor 1, kesederhanaan. Jokowi merupakan pemimpin yang cukup populer dengan karakter yang sederhana. Kesederhanaan Jokowi memimpin negara adalah yang paling mengagumkan. Karakter Jokowi ini dapat mematahkan segala pendapat tentang presiden yang kaku, menakutkan, dan berjarak dengan rakyat. Nomor 2, kerja keras. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Begitu pula Jokowi. Sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, bekerja siang dan malam untuk memastikan pembangunan di Indonesia berjalan dengan lancar, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nomor 3, visioner. Presiden Jokowi sebagai pemimpin selalu berpikir jauh ke depan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak hanya untuk generasi saat ini, namun juga untuk Indonesia di masa depan. Nomor 4, rendah hati dan bersahaja. Sebagai sosok pemimpin, Jokowi termasuk ke dalam kategori pemimpin yang rendah hati dan bersahaja. Karakter pemimpin yang sulit untuk dicari pembandingannya. Hal itu juga menjadi salah satu faktor mengapa Jokowi dicintai oleh rakyatnya. Nomor 5, kemampuan manajemen.
Kemampuan manajemen yang baik membawa Joko Widodo mendapatkan orang-orang terbaik untuk duduk di kursi kementerian. Jokowi juga dikenal baik dalam manajemen kontrolnya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Beberapa poin penting yang patut kita tiru untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis seperti yang dilakukan Joko Widodo. Bisnis Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada 1990 berkat suntikan dana dari ibunya sebesar 30 juta, Jokowi kemudian bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi mulai berjalanan untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Di atas kita bisa melihat bagaimana bisnis yang dialami oleh Jokowi. Namun Jokowi tidak pernah putus asa, belajar lebih giat dan optimis yang besar. Juga berkat dorongan dari orang-orang sekitar yang terus mendukung Jokowi sampai saat ini. Nomor 2, kita juga patut mencontoh karakter yang sederhana di balik harta yang dimiliki. Jokowi lebih memilih hidup sederhana, contohnya makan makanan angkring, mau berbaur dengan masyarakat kelas bawah sampai kelas atas, dan masih banyak lagi kesederhanaan yang dimiliki oleh Jokowi. Nomor 3, selain itu kita juga bisa dapat belajar yang dialami oleh Jokowi sejak masa kecil, yang hanya orang biasa-biasa saja berkat kerja kerasnya, dan Jokowi tidak pernah patah menyerah. Oke, baiklah. Sekian dari saya tentang biografi Jokowi yang berjudul Tukang Kayu Menjadi Nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.